Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa salaman amma bada. Hadirin yang dimuliakan Allah, jangan lupa like, komen, dan share agar pesan kebaikan ini terus mengalir menjadi wasilah dakwah, memperluas manfaat, serta menghadirkan pahala jariah bagi kita semua. Semoga setiap kebaikan yang disebarkan dicatat sebagai amal saleh dan menjadi keberkahan di dunia serta akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang penuh rahmat ini, marilah kita merenungi satu hikmah agung dari Al-Hikam pasal 42. Sebuah hikmah yang menegaskan inti perjalanan ruhani, yaitu keluar dari sifat basyariyah yang merusak kehambaan, agar kita layak menyambut panggilan Allah dan mendekat kepada hadiratnya. Imam Ibn Athaillah rahimahullah menasihati kita, keluarlah dari sifat-sifat kemanusiaanmu yang bertentangan dengan kehambaanmu, agar engkau dapat menjawab panggilan Al-Haq dan mendekat kepada hadiratnya. Hikmah ini mengajarkan bahwa yang menghalangi seorang hamba dari Allah bukanlah kurangnya amal semata, tetapi melekatnya sifat-sifat rendah yang bertentangan dengan ubudiyah. Hadirin yang dimuliakan Allah, manusia memang diciptakan dengan sifat basyariyah. Namun tidak semua sifat basyariyah itu selaras dengan kehambaan. Sebagiannya justru menjadi penghalang besar dalam suluk kepada Allah. Oleh karena itu, Imam Al-Hikam mengajak kita keluar bukan dari kemanusiaan secara hakiki, tetapi dari sifat-sifat rendah yang merusak hubungan kita dengan Allah. Sifat manusia terbagi menjadi dua, sifat lahir dan sifat batin. Sifat lahir berkaitan dengan anggota badan. Di sini ada amal yang sesuai syariat dan ada maksiat yang menyalahi perintah Allah. Sifat batin berkaitan dengan hati. Di sini ada iman dan ilmu, tetapi juga ada nifak, kebodohan, dan penyakit-penyakit hati. Dan sesungguhnya, penyakit yang paling berbahaya bukan selalu yang tampak di lahir, tetapi yang bersembunyi di dalam hati. Hadirin yang dimuliakan Allah, Imam Al-Hikam menyebutkan berbagai sifat rendah yang harus kita waspadai. Hasad, iri, dengki, sombong, cinta dunia, rakus, tamak, gila jabatan, ingin dipuji, ria, dan merasa lebih baik dari orang lain. Semua ini bukan sekadar dosa moral, tetapi racun ruhani yang menghalangi cahaya hidayah masuk ke dalam hati. Dari sifat-sifat ini lahirlah akhlak yang rusak, mudah membenci, mudah merendahkan orang lain, menjilat kepada yang berkuasa, menghina yang lemah, sempit dada, keras hati, hilang rasa malu, dan hilang keyakinan terhadap jaminan Allah. Selama sifat-sifat ini masih bercokol, maka sekuat apapun ibadah lahir, panggilan Allah akan terasa jauh dan kehadirannya sulit dirasakan. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebaliknya, apabila seseorang bersungguh-sungguh membersihkan dirinya dari sifat-sifat yang bertentangan dengan ubudiyah, maka hatinya akan menjadi lapang, jiwanya lembut, dan ia akan mudah menerima tuntunan Allah, baik melalui Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Inilah hakikat suluk yang sejati, membersihkan hati dari akhlak tercela dan menghiasinya dengan akhlak terpuji. Dan perlu kita sadari bersama, usaha ini tidak akan berhasil dengan kekuatan diri semata. Tidak cukup dengan niat, tidak cukup dengan pengetahuan, dan tidak cukup dengan latihan lahir. Semua ini hanya akan berhasil dengan pertolongan dan taufik Allah. Karena itu, seorang salik sejati selalu curiga pada nafsunya. Ia tidak mudah percaya pada bisikan hatinya. Ia selalu memohon kepada Allah agar ditunjukkan aib-aib dirinya. Bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk disembuhkan. Hadirin yang dimuliakan Allah, sifat ubudiyah sejati adalah taat tanpa syarat, mengerjakan perintah tanpa membantah, meninggalkan larangan tanpa keberatan, ridha terhadap hukum Allah meskipun bertentangan dengan keinginan nafsu. Semakin seseorang tunduk sebagai hamba, semakin dekat ia kepada Allah. Dan semakin seseorang mempertahankan egonya, semakin jauh ia dari hadiratnya, meskipun lisannya penuh zikir. Maka hikmah ini mengajarkan kepada kita, jika ingin dekat dengan Allah, jangan menambah keistimewaan diri, tetapi kurangi sifat-sifat diri yang menghalangi kehambaan. Semoga Allah menolong kita untuk mengenali aib-aib diri kita, membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang tercela, dan menghiasi jiwa kita dengan akhlak ubudiyah yang sejati. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang ringan, menyambut panggilannya, dan dekat dengan hadiratnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.